Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala Wasallallahu warahmatullahi sittatul al-awwal niat dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar taufik hidayah wal inayah Allah takdirkan kita di majlis ini untuk sama-sama kita talibul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kita, menganugerahi kita ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat kirim salam semoga tercurah limpahkan keharibaan kedua kita, yakni habibana wa rasulana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabat
sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan materi pada malam hari ini kebetulan bagi Fadil menerangkan tentang wudu. Wudu. Para remaja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini bentuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan sebelumnya kita melaksanakan salat itu bersuci terlebih dahulu, berwudu. Ada riwayat mengatakan kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad SAW, terdengar suara sendalnya oleh Rasulullah. Rasul bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Wahai sahabat Bilal, amalan apa yang membuat ente dimuliakan Allah? Amalan apa yang ketika ente masuk Islam kemudian Allah memuliakan engkau sampai terdengar suara sendalmu oleh aku?" Kata Rasulullah, "Di mana?" "Di dalam surga ketika beliau peristiwa Mi'raj." Apa kata Bilal? "Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan apa-apa dalam Islam kecuali dawamul wudu." Apa? Dawamul wudu. Jadi Bilal bin Rabah ini keistimewaan oleh Rasulullah terdengar kedua sendalnya, suara sendalnya, karena beliau orang istimewa dalam Islam, amalannya dawamul wudu. Habis wudu beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Makanya kita dawamul wudu. Fardul tanzif di ajliha. Jadi sebelum menerangkan tentang fardnya, fardhunya, jadi bukan hanya sekedar bersih, bukan hanya sekedar suci, ya. Kalau kita pakai wudunya cara Imam Hatim al-Asam, asam itu apa artinya? Tuli. Apa? Tuli. Jadi Imam Hatim al-Asam ini wudunya bukan sekedar wudu zahir, apa? Wudu zahir, wudu luarnya aja. Kalau kita kan wudu zahir. Tapi Imam Hatim al-Asam beliau wudunya juga wudu batin. Apa? Batin. Ngilangin penyakit-penyakit hati. Ini Imam Hatim al-Asam, kenapa disebut al-Asam? Suatu masa beliau ya bercakap-cakap. Tahu cakap-cakap? Ngomong-ngomong, ngobrol. Ya. Ada seorang perempuan nanya ke Hatim al-Asam, ini tiba-tiba perempuan ini Pak buang angin, betul, buang angin. Nah, untuk menutupi aibnya, untuk menutupi malunya, Syekh Hatim al-Asam bilang apa? Apa? Kayak nggak kedengeran. Ini perempuan ini kentut. Kalau zaman sekarang mah kentut mah ya bodohan, pret-pretan aja. Ini Imam Hatim al-Asam sampai ini perempuan meninggal, ya selalu dijaga apa? Buang anginnya, artinya apa? Enggak menyebarkan aibnya. Makanya disebut al-Asam. Sampai ini perempuan meninggal, Imam Hatim al-Asam pura-pura tuli, padahal enggak tuli. Sampai ini perempuan meninggal. Jadi perempuan ini yang buang angin ini jangka bahwa Imam Hatim al-Asam tuli. Padahal ya beliau sedang menuntut. Nah, kalau kita malah seneng ya, kayak saya juga ceritain aib orang. Coba kalau misalkan ada yang berbuat apa,
maksiat. Jika riwayat Imam Muslim, orang yang senang ayat bercerita tentang maksiat orang lain, maka bisa jadi kafaili, bisa jadi naudzubillah min dzalik waliyadzubillah. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan maksiat yang diceritain orang. Artinya kita ceritain maksiat orang lain, jangan sampai kita wafat dalam keadaan maksiat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya ya li'ajliha sholat ini, sholat yang melaksanakan sholat nanti bersih dulu ya, supaya apa? Supaya sholatnya sah ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dalam kitab Yanul Talibin, apa yang kita di kedua tangan kita, apa yang kita umur-umur, apa yang kita ngisep air ya, apa yang kita telinga ya, itu yang sunnah-sunnah nih, karena hikmahnya besar ya. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala masukin ke dalam surga. Cuci tangan ya, bukan covid ini, cuci tangan karena umat Nabi akan disuguhkan hidangan-hidangan maidatun fil jannah. Hidangan di mana? Di surga. Makanya kedua telapak tangannya bersih. Jadi yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat seluruh umat Nabi Muhammad adalah tentang asar wudunya, bekas wudu. Furadul wudu sitatun, fardunya wudu ada 6. Gampang dah, tinggal nyebutin doang. Pertama adalah al-awwalu an-niyat, walau kana wudu manduban, walaupun wudunya wudu sunat. Artinya wudu sunat di sini, orang ini sudah punya wudu, tapi karena ia ingin dawamul wudu ya, bukan orang yang israf, yang berlebihan dalam pemakaian air wudu. Awas ya, jangan sampai kita termasuk orang yang israf, berlebihan dalam memakai air ketika kita berwudu, sampai was-was. Di setan ini gak seneng nih ya, sampai benar-benar kita ibadahnya mantep. Makanya terus apa? Setan terus mengelabui umat manusia sampai dia timbul keraguan dalam ibadah. Pertama dalam niat, pertama dalam wudu apa? Pertama dalam fardu wudu adalah niat. Sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amaliyah jadinya amaliyah itu dengan niat. Ente datang kemari nih ya. Kalau kata Bang Wahyu, yang jadi males itu naik kemananya? Naik ke atasnya ya. Pahalanya udah mantep itu ya. Perjuangan kita mudah-mudahan mau banyak pun sedikit ya, bisa istiqomah, terutama yang ngajarnya istiqomah. Innamal a'malu binniyat, niat ya. Pertama fardunya wudu adalah niat. Maka di sini dijelaskan Al-Imam Husni, ada orang yang wudunya, ada orang yang golongannya salim sehat, ada orang yang dia bersucinya termasuk golongan orang-orang yang daimul hadas, yang langgeng hadasnya. Jadi kalau orang yang salim, orang yang sehat, kagak beser, kagak apa lagi, kagak termasuk tergolong perempuan yang istihadah ya, ini boleh nih wudunya qabla dukhuli waqti shalat, sebelum masuk waktu shalat, dengan catatan nih orang sehat, kagak daimul hadas,
Tapi kalau orang yang daimul hadas, ya, supaya enggak timbul keraguan juga dalam dirinya ketika melaksanakan wudu, maka wudunya dukhuli waktu sholat, pas masuk waktu sholat. Kalau ente yang hadir di sini mah nggak termasuk daimul hadas. Ya, berbaik sangka aja lah semuanya pada sholat 5 waktu. Amin. Bolong-bolong urusan ente itu, ya kan? Betul kan? Allahumma yuhassabu bihil abdu yawmal qiyamah. Paling awal kita nanti dihisab nanti di yaumil qiyamah urusan apa? Urusan apa bro? Sholat. Nah sholatnya juga kalau pakai wudu juga nggak sah. Berarti harus tahu ilmunya, betul nggak? Sholat aja gampang, kayak tadi sholat gerhana. Ceritanya sholat gerhana. Anda memang ngitungnya impian aja dah. Anda memang udah biasa ngimangin gitu. Sholat gerhana nih dalam Kifayatul Akhyar sekalian bahas. Kalau gerhana bulan jatuhnya di malam hari, udah yujharu aja dikencengin bacaannya. Apa? Dikencengin. Jadi kalau sholat gerhana, rakaat pertamanya rukunya berapa kali? 2 kali. Nanti ruku bangun, ruku yang kedua nih bangun nih. Bangun, baca apa? Baca Fatihah. Nyari dah surat. Kita masuk suratnya yang pendek, padahal mah panjang. Nanti ruku yang kedua dilamain. Ya, kita mah pengennya ekspres betul. Jadi mah udah masuk gas. Katanya udah kayak imtihan ini anak. Dua mau subhanallah, ya kan? Imam juga padahal orang imam. Aneh mau subhanallah. Belakangan juga kilam-kilam ya kan. Sebab apa? Itu tadi kadang ada orang yang nggak mengerti sholat gerhana matahari juga dikencengin bacaannya. Kagak ente lihat dah kitabnya dah. Kifayatul Akhyar. Kalau gerhana matahari mah dipelanin bacaannya. Dipelanin. Tapi kalau buat imtihan sih nggak apa-apa juga. Kadang ada orang yang bertanya, kok sholat tahajud dijamahin? Itu bukan sholat tahajud berjamaah. Sholat tahajud mah kagak ada berjamaah. Udah kita berbagi sangka aja sholat tahajudnya diapain toh? Imtihan. Ini beda nih. Kalau modelan kayak begitu, mohon maaf nih kata almarhum Mbah Uci. Kalau misalkan ada pondok yang biasa sholat malam diberjamahin, balik ke rumah mah kagak tahajud. Tapi kalau orang yang salah emang kagak tahajud. Bener kan? Jarang-jarang Pak tahajud berjamaah, dia sholat tahajud sendiri diri. Lah balik ke rumah, insya Allah yang hadir dia kagak. Artinya apa? Artinya semua harus dengan ilmunya, betul kagak? Iya. Lah ibadah kalau kagak pakai ilmunya mah percuma. Makanya ada orang yang hadir di majelis ilmu pengen kemuliaan. Dah, gua pesantren nih pengen jadi kiai. Enak jadi kiai. Niat dari rumah jadi apa? Jadi kiai. Atau bahasa kedua orang tuanya, gua pesantren anak jadi ustaz. Biar jadi kiai. Ya udah, mau jadi ustaz. Baca ini kosong aja susah. Benar. Kata Imam Al-Ghazali, ada golongan pertama yang nyari ilmu memang niat jadi ustaz, memang niat jadi kiai. Kemudian sampai keluar pesantren betul jadi ustaz, betul jadi kiai. Nah niatnya itu buat ngumpulin apa? Dunia, buat ngumpulin bandanya. Nah gua mau kemana aja terangin, pokoknya wudhu, soalnya mah pokoknya sah gitu. Nah dia ngumpulin dengan ilmunya, ya dunianya dia mondok kemudian jadi ustaz. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kalau dia nggak berubah, nggak ihtisabun nafsi, baik-baik dah bisa jadi suul khatimah. Nauzubillah min. Ada golongan kedua nih hadir di majelis ilmu, nyender mau ngantuk mau kagak nggak ngerti dah. Tapi dia kesini tujuannya apa? Cari ilmu Allah. Benar-benar tujuannya cari ilmu Allah.
Itu mah kalau ada kacang hijau mah bonus, ya. Kalau kopi mah bonus. Kita nggak diniatin ke sana, betul nggak? Nah, itu mah bonus, susah bro. Ya, nggak gampang. Aneh dan pesen dari guru, kalau ente mau ngaji bawa duit, kalau mau ngajar bawa duit. Kalau lu cuma bawa duit 10.000, ya, ngarepin apa? Ngarepin yang ngasih duit. Kalau nggak bawa duit, tujuannya ngarepin itu yang susah. Ngebenerin apa? Ngebenerin hati. Ngebenerin hati mah susah. Sampai kapan? Sampai mati kita ngebenerin apa? Ngebenerin hati. Buat datang ke majelis taklim, lelang gampang apa ngebenerin hati? Kagak, susah. Maka ini niat nih. Niat harus benar-benar apa? Murni. Lah niat kita berwudu ini tujuannya apa? Ya, niat berwudu bukan hanya sekedar kita mengucapin awaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Niat saya sejak saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Giliran basuh muka tuh hati kagak niat, sah gak kira-kira? Sah gak kira-kira? Tempatnya dia di mana? Tempatnya dia di mana? Di hati. Ngucapin mah hukumnya apa? Sunat. Ngucapin mah hukumnya apa? Sunat. Yang wajibnya di mana? Dalam hati. Sama kayak ente sholat nyebut usolli fardhu dhuhri, karena kita mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Milisan buat ngebantu apa? Buat ngebantu hati. Allah akbar usolli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbilal berarti anda lillahi ta'ala. Yang salah rakaat ini salah rakaatin Allah akbar. Masuk ini dalam apa? Dalam hati. Mahaluha al-qalbu, tempatnya niat di mana? Tempatnya niat dalam hati. Boleh kagak? Nawaitu, niat saya raf'al hadas. Hadas yang mana? Gak cukup ya. Tapi kalau niat ada nawaitu raf'al hadas asghar, ada iramnya apa? Asghar. Ada hadas kecil. Itu niat pengaruh besar niat. An-niyatu bitasdidil ya man nawa bimana qasdin wal aslu nawait muyat. Jadi kita niat ini adalah poin pertama, tempatnya di mana? Tempatnya di dalam hati. Jadi kalau misalkan tadi apa ulang kembali, orang yang salim, yang sehat, maka afdolnya ya dia bentuknya mau qoblah mau ba'da juga nggak apa-apa, kecuali orang yang memang tergolong apa? Tergolong dari hadas, ya. Orang yang mempunyai hadasnya langgeng, ya terus-terusan keluarnya niat. Jadi niat itu cakupannya besar, bukan hanya sekedarnya kita niat dulu. Jadi melakukan amaliyah enaknya. Nabi Musa alaihissalam iri sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kebaikan aja belum langsung kita mau udah dicatat. Jadi amal baik niatnya dulu. Ya, makanya kalau ente misalkan udah niat dari sore lah mau ngaji, niatnya udah dari sore datang kagak, nah, niatnya udah catat. Udah niat aja bang, kalau saya datang besok. Enggak juga begitu. Jadi kalau mau berlipat, ya niatnya juga, ya datangnya juga. Niat wudu. Jadi kalau misalkan kita sebelum wudu nih baca bismillah, ya ta'awud, baca ismullah. Dalam hadis dikatakan kalau kita sebelum wudu, ya sebelum tadi ucapin nawaitul wudu'a, sebelum terlafaz nawaitul wudu'a, kita nyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama seperti kita membasuh seluruh badan kita, membersihkan badan kita. Tapi kalau kita ngucapin kagak, enggak menyebutkan asma Allah, langsung nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, maka seperti kita membasuh hanya anggota wudu saja.
Usahakan yang mudah-mudahan kita diberi sama surganya Allah. Kalau kita bangun untuk makan kembali, ya makan kembali untuk dulu. Kalau sebelum makan dulu. Nah itu Bang Wahyu itu harus dicontoh. Kalau kita menyebutin aja, Bang Wahyu kan sering disiwak, ya kan? Siwak ini benar-benar fadilahnya sebelum wudu disiwak. Wah, kalau nanti nggak punya kayu siwak, sikat gigi nih. Itu keistimewaannya dimudahin oleh Allah ketika kita intizar. Kalau intizar itu syakaratul maut, juga syakaratul. Cara makainya gimana? Gosok-gosok aja. Ada kata caranya, muternya juga dalam kitab Sulul Munajjat. Enggak sembarangan mutar. Ya kayak ente gunting kuku. Itu ada ilmunya bro. Enggak sembarangan gunting kuku ente mulai dari jempol, lucu. Ada ilmunya juga. Nanti lah kapan-kapan. Ya. Semua itu ada ilmunya. Sama bersiwak sebelum wudu bagus gak? Wah. Dia sampai mekar-mekar tuh kayunya, ya, luar biasa, berarti istiqomah. Sebab orang yang rajin bersiwak bukan hanya ngilangin kotoran juga. Kalau ini memang nggak rajin bersiwak berkali, hancur, maka cepat giginya hancur, cepat terompong. Anak punya guru almarhum Kiai Haji Ahmad Mahmud. Dia meninggal umur 95 kalau nggak salah. Dia rajin siwak, giginya itu nggak ada yang ngomong. Padahal umurnya udah 90. Dia meninggalnya kurang dulu, ganti kuku dulu, rapi-rapi dulu, karena mau bertemu dengan kenikmatan. Luar biasa. Jadi kalau orang istiqomah, yakin dah aneh asal di kitab fikih dimudahkan intizarnya ada Allah Subhanahu wa taala. So beliau itu dalam siwak beliau. Benar kata Qur'annya gitu, udah pada pakai siwak. Ya. Enggak lucu. Kalau misalkan siwak pakai jari kagak boleh. Gampang jarinya ke asal ya kan? Enggak. Atau dengan ujung apa? Ujung baju nih atau ujung sorban nggak apa-apa juga. Tapi kalau ada anu jengkol boleh juga. Apanya? Sorbannya. Ya lebih bagus ya. Bersiwak sebelum wudu. Sunah-sunah wudu kan banyak tuh. Ya, bukan hanya sekedar aus bismillah ya, tapi bersiwak. Emang rada nggak betah juga kalau yang terbiasa mah, betul nggak? Biasa, ente pakai begini terus biasa terus dicium sendiri ya kan? Padahal bukan itu, ya. Ternyata benar itu. Fakta mengatakan guru aneh aja umur 95 giginya dia masih utuh, aneh udah masih 40 ke bawah giginya udah habis, ya kan? Luar biasa itu fadilahnya apa? Keutamaan dari si ya Bang Wahid terlalu yang banyak. Kita satu-satu biar pada rajin ngaji itu sebelum maulid pakai 20 besok ya belum ngaji jiwa dulu. Kemudian asani ghuslul wajhi, nomor kedua basuh apa? Wajah. Jangan wajah orang lain, wajah kita. Membasuh wajah wa ma bainal manami di syahri ra'si wa tahta al-lihiyati wa ma baina udhunayn fa minhu syu'ur kal hajibain wal ahdab wasyarib. Nah, yang disebut dengan definisi wajah ma baina manabiti syahri ra'si. Jadi kalau di hak ataupun batasan kepala, ya jadinya bulu rambut di kepala kita, berarti kita di ujung sini. Terus di bawah lihiyati,
dagu kita, lihat jenggot kebanyakan ya, dagu kita. Kemudian di sampingnya mana? Apa namanya ini? Daun, ujung daun telinga. Kalau kagak punya telinga gimana ngebatasinnya? Atau misalkan dia lahir dalam keadaan nggak punya rambut, ya Upin Ipin dari tahun 90 sampai sekarang depannya botak, dan membunuh rambutnya. Ya. Umpama susah ukur wajahnya, samain aja main. Jadi kalau misalkan basuhan pertama, ya, yang penting tadi, ya, niatnya itu bareng dengan membasuh muka. Jadi kalau basuhan pertama nggak sempurna, kan ada basuhan kedua dan ketiga. Jadi orang jangan was-was merasa pengen ibadahnya qabul. Justru kalau yang was-was lebih dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya termasuk orang yang kategori was-was. Nanti yang kedua diulang lagi, nawaitu berkali-kali nawaitu. Nanti ada nggak yang salah begitu? Kalau di kalangan kita awam nggak ada ya, santri yang baru masuk kemudian dia babnya bab fikih, bab niat, udah begitu terus tuh penyakitnya. Kalau kita kan biasa ya, ente biasa nggak? Rasa biasa aja bab sholat, cengeng gitu, ya kan? Orang wudhu kita wudhu, padahal ya kalau baru pertama dengar, kemudian dia montok pertama kali resep dengan ilmu fikih, itu perasaan pengen ibadahnya benar-benar apa? Benar-benar khusyuk, padahal yang dilakukan itu salah. Namanya israf, berlebihan, jatuhnya makruh, ya. Jangan berfatwa mengharamkan, sebab aneh belum ketemu. Kalau misalkan israf itu berlebihan dalam pemakaian air, ya, dalam pemakaian air ketika wudhu. Nah, wudhunya yang sempurna. Kalau wudhu yang sempurna, pasti ya basuh muka yang sempurna, khotoya, kalau khotoya kesalahan, dzunub kita, dosa kita berguguran. Dosa kita berguguran. Enak banget ya umat Nabi Muhammad. Dari setiap tetesan apanya, wudhunya, salahnya, dosanya berguguran. Itu baru wudhunya, belum ente sholat, kemudian ente ucapin la ilaha illallah beribuan. Dosa besarnya 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah. Ada dalam kitab Tadbirul Qaul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini orang ya istiqomah, dia dawamul wudhu sholatnya, kemudian dia zikir la ilaha illallah. Apa kehebatannya? Kehebatannya orang yang dawam la ilaha illallah, Allah ampuni dosa besarnya 4.000 dosa besar. Kata Nabi, kata sahabat, kalau dia nggak ada dosa besar apa? Makanya nanti kalau lagi latih bulan adat la ilaha illallah, yang mudah-mudahan kita walaupun kita sering bengong-bengong, yang mudah-mudahan dapat kekhusyuan. Tarikan la ilaha illallah itu 4.000 dosa besar diampuni. Kagak punya dosa besar, tetangga kita diampuni, diri kitanya juga diampuni, kemudian keluarga kita diampuni oleh Allah, sekitar kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya ya, nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru wudhu doang kita, ya. Jadi kumis, ya yang di sekitar apa? Wajah kita, kumis, apa lagi? Jenggot, kayak Bang Khairat tuh, ya kan? Body, apa sih namanya kalau bahasanya? Bercabang, ya kan? Yang itu body gitu, ya kan? Cambangnya tebal, ya. Enggak, itu termasuk yang di dalam sekitar apa? Sekitar wajah kita. Kalau yang tebal-tebal gimana? Jenggotnya di selang-selang sunahnya. Kalau ukuran tebal apa? Kulitnya Bang Khairat masih kelihatan aneh karena dia dulu bercukur. Itu kalau cukur kan tebal dia, kayak dorongan tuh. Oke, ini dorongan. Nah, kalau tebal apa patokan tebal? Patokan tebal, orang
punya jenggot ini, ya itu nggak bisa melihat warna kulitnya, nggak bisa melihat kulitnya, itu tebal. Kalau aneh kan cuma 5 lembar nih, masih kelihatan kulitnya, itu jenggotnya tipis, jenggotnya tipis. Dulu zaman santri dulu, sampai bakar-bakarin apa tuh, kemiri bakarin kayak jenggotan. Terus ada apa-apa, tau nggak apa-apa yang begitu, tarantula ya, nyari tarantula dibakar terus ini tempeli, padahal bisa tempeli pakai, maaf ya, sesuatu yang jadi haram terus tempeli itu nggak boleh sebenarnya. Kalau kemiri masih boleh, supaya apa? Jenggotnya nunggu, kulitnya nunggu. Nah kalau nggak ada dari sononya jenggot, maka ada jenggotan, tau nggak? Bener nggak? Tapi ada yang pakai obat, nggak usah dioles, bener tinggal minum doang. Asal siap aja duluannya. Kenanya enggak, anda kawanannya. Dah bahas kemana-mana. Nah kalau misalkan jenggotnya tebal, ya ada orang yang jenggotnya tebal ya. Kalau perempuan ada kayak misal. Nah, tipis. Kalau perempuan mah tetap dia harus terbasuh, walaupun dia terlahir dengan berkumis. Tapi nggak ada perempuan yang jenggotan ya, nggak ada. Perempuan yang jenggotan jual dikerok, kumis juga jual dikerok, jadi nanti. Kalau dikerok makin lama makin apa? Tebel, jangan sering dikerok, tebel. Nah, wain kasuban jangan wajib fajibu waslu dohiri hadis syurat. Maka wajib ya ghuslu dhahiri hadis basuh luarnya aja wa batiniha man basyarah alladhi tahta wa kasufah. Jadi kalau tebel mah di sela-sela enak tuh jenggot berpanjang ya kan. Kalau udah jenggotnya udah banyak dirapihin kayak viral kan biasa jenggotnya. Kalau mau nyangkok dianjak nyangkok. Nah, jadi buat poin ini dulu ya. Pertama adalah niat wudu. Jadi niat wudu yang kita tahu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi. Gampanglah niat saja atau sejak niat menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Yang kedua membasuh muka, ya, membasuh muka. Jadi bukan kita sekedar hanya wudu, tapi bagaimana nih salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kata Imam Sya'rani, wudulah secara sempurna agar kesalahan dan dosa kita berguguran dan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini melahirkan orang-orang yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'al hadhihi al-ayatan ma'ruf wa taqabbal minna wa ma'sum wa la ta'asatu wa alhamdulillah wa mahrum wa bil fa'il Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.